forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, karena ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bersuka cita sore hari ini, amin. Saya Amin. juga percaya kita penuh dengan kerinduan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Sore hari ini sebelum kita mulai ibadah kita akan melakukan pengakuan iman GBI. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bacakan pengakuan iman GBI secara bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita tinggal berdiri, kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang bawa pujian syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau yang layak ditinggikan di dalam hidup ini. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar malam hari ini, sore hari ini Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, amin. Malam hari ini mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kami tak dapat balas kebaikan-Mu, Tuhan, selain puji dan sembah? Dengan sungguh-sungguh mari nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas? Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan? Kau begitu mengasihi kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Saat ini jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Siapakah aku ini?
Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sambil angkat tanganmu, mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan katakan dengan apa kan ku balas Tuhan. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kami sembah Engkau, Tuhan yang layak, Tuhan yang menyatakan kebaikan, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Oh, tak dapat ku balas kebaikan-Mu Tuhan, begitu besar. Tak dapat ku balas betapa baiknya Tuhan dalam hidupku. Ku bawa hidupku Tuhan, ku bawa hidupku menyembah-Mu, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak disembah. Kasih setiamu tak pernah berubah, kasih setiamu tak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mengalami, kami bersyukur, kami menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur kami jadi anak kesayangan Tuhan. Kami bersyukur kami dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami.
pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tetap setia bersama dengan kami dalam keadaan kami Tuhan. Tuhan terlalu baik, Tuhan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak bisa ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau datang mengucap syukur di hadapan Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin, amin. Kami sembah, kami sembah. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, amin. Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaanku. Besar kemuliaan. Mari sambil bangkit berdiri nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau limpahkan bagiku, amin. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib Tuhan, ajaib perbuatan. Kau nyatakan
dalam-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Lihat dulu samping kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Haleluya.
Sama-sama nyatakan. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji GBI Oikumene, nyatakan di hadapan Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Kami bersyukur Kau menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Mari nyatakan dengan iman-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau saudara semuanya siap sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru. Amin. Tiada berkesudahan. Mari sama-sama kita goyang buat Tuhan kita. Sukacita hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Betapa dalamnya, Amin. betapa Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kebesaran Tuhan. Amin, amin. Oh, tiada bandingan. Amin. Tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 sama-sama serukan. Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan katekismus kita untuk minggu ini. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, yaitu, mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Monarhianisme dinamis atau adopsionisme
Theodotus tahun 190 menganggap Yesus Kristus hanyalah manusia biasa. Ia menjadi anak Allah melalui proses adopsi yang terjadi pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pada saat Yesus dibaptis, Allah Bapa mengadopsinya dan memberinya kuasa dan hikmat-Nya sehingga ia bisa melakukan berbagai mujizat. Roh Kudus hanyalah kekuatan dari Allah Bapa, bukan pribadi Allah. Demikian katekismus kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang membawa anak kecil bisa dibawa ke lantai 1 ke ruang Daud, akan didoakan dan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, konsentrasi kita, fokus kita, biar kita hanya fokus pada pendengaran firman Tuhan malam hari ini. Karena kita tahu firman Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita semakin serupa dengan Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku percayakan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Mari nyatakan sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Katakan ku perlu Engkau. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menanti. percaya. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Cuma Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap
sekali lagi sambil angkat tanganmu. Mari berserah penuh pada Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku. Amin. Melebihi siapapun, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari bangkit berdiri saudara. Yesus, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kami mengandalkan Engkau di setiap langkah kami, Bapa di surga, karena kami mau bergantung penuh kepadamu. Kami sudah menaikkan puji-pujian, dan kami yakin Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Karena namamu lah yang ditinggikan, namamu yang dipermuliakan di tempat ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan belajar firman Tuhan. Tutup bungkus kami semua yang ada di ruangan ini. Urapi kami semua yang ada di ruangan ini. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berbicara jelas kepada kami, menegur kami, mengkalibrasi hati kami. Sehingga waktu kami datang pulang kami tidak sama lagi. Kami menerima berkat rohani dari Tuhan. Hidup kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Ya, shalom. Baik, puji Tuhan. Ini minggu pertama di bulan Februari, dan saya yakin anugerah Tuhan besar buat kita semua yang hadir sore hari ini. Yang setuju katakan amin. Ya, boleh lihat samping kiri kanannya, muka depan belakang, ngomong anugerah Tuhan besar untukmu. Haleluya. Ya, baik. Tema kita sore hari ini adalah berbicara mengenai kasih mula-mula. Sama-sama katakan kasih mula-mula. Nah, tapi sebelum saya sampai ke sana ada hal yang menarik sebenarnya. Dalam Alkitab yang nanti juga akan kita baca, tidak pernah dikenal istilah kasih mula-mula. Yang ada adalah kasih yang semula. Ya, nanti konotasi perbedaannya apa kita akan sama-sama belajar. Dan saya yakin kita semua sama-sama siap belajar. Yang siap katakan amin. Baik, kita buka sama-sama Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Nah, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-7. Dan ke-7 kita akan sama-sama membacanya. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan. Kita
Kita akan membaca Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ke-7 dan demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 2. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenallah. 4. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. 6. 7 sama-sama. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Baik, silahkan duduk. Berbagilah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Apa yang kita baca ini sebenarnya sangat menarik karena ini adalah surat pertama yang dikirimkan. Ini surat yang dari Tuhan melewati Rasul Yohanes yang waktu itu sedang ada pembuangan di Pulau Patmos dan dikirimkan kepada 7 jemaat. Nah, kebenaran ya. Jemaat yang pertama itu adalah jemaat di Efesus. Kita tahu ada 7 jemaat, ada Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia dan Efesus. Nah, tetapi sore hari ini sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya mau kasih tahu begini, saat kita berbicara tentang gereja Efesus, itu bukan hanya berbicara gereja secara institusi, tetapi itu juga berbicara tentang kita. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Ya, jadi sekali lagi saya mau kasih tahu, pada saat nanti kita berjalan melihat apa yang Tuhan mau katakan di tempat ini, pada saat saya katakan ini adalah gereja, itu menunjuk kepada kita sebagai pribadi juga, bukan hanya sebagai gereja institusi. Nah, ini penting buat kita semua. Ya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi dalam Wahyu 2 ini, Tuhan semacam melakukan audit forensik. Saya pinjam istilah dari keuangan, melakukan audit forensik kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di ketujuh tempat itu. Ya. Makanya kalau kita membaca nanti dalam Wahyu 2 ayat yang pertama dikatakan gini, tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanan, dan perhatikan kata berjalan di antara. Nah, kata berjalan itu artinya ada inspeksi atau kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah umatnya. Artinya ada kehadiran yang memang nyata di tempat ini juga. Itu artinya Tuhan melihat kita, Tuhan memeriksa kita, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan sampai kita bicara karena Tuhan tidak terlihat, kemudian Tuhan tidak perhatikan setiap gerak-gerik kita. Dalam kegelapan dan dalam terang, Tuhan perhatikan hidupmu. Ya, jadi jangan coba-coba sama Tuhan. Dia tahu segala sesuatu apa yang kau lakukan di depan, di belakang, di atas, di muka. Apapun yang kau lakukan, modelnya seperti apa. Dia tahu dan dia perhatikan. Kristus, Yesus tidak mengamati dari jauh, melainkan hadir secara nyata. Ya. Dan kalau kita perhatikan surat ini, Tuhan tidak berkata seperti ini, berhentilah berbuat dosa supaya aku senang. Tapi sebenarnya surat ini nanti kalau kita pelajari, kesimpulannya akan begini, berhentilah menjauh, aku ingin engkau kembali. Nah, kita akan belajar bersama-sama dan jujur sebenarnya begini. Apa yang dituliskan di dalam Wahyu 2 1-7 ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi gerejanya. Kehadiran Tuhan, kemudian dia memeriksa gerejanya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi gerejanya. Bukti bahwa Tuhan mengasihi engkau dan saya. Yang mengerti katakan amin. Meskipun dia nggak kelihatan, meskipun dia tetap mengasihi kita.
Sebelum saya lebih lanjut, siapa di sini yang merasa dikasihi Tuhan luar biasa? Angkat tanganmu. Yang gak angkat tangan ini bagaimana? Saya yakin kita semua dikasihi Tuhan oleh luar biasa, betul? Saya mau kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ia kutegur dan sebab itu dengar baik. Berkat Tuhan itu bukan hanya berbicara engkau disembuhkan, hutangmu dilunasi, engkau mendapatkan revival, bukan. Berkat Tuhan itu saat Tuhan juga menghajar dan menegur engkau, yang mengerti katakan amin. Ingat, Tuhan menegur dan menghajar. Bagian kita apa? Baca kalimat yang kedua. Relakanlah hatimu dan selama kita nanti belajar, saya cuma mau minta itu. Relakan hatimu untuk mau ditegur Tuhan. Dan bertobat. Lihat samping kiri kanan yang ngomong. Bertobat bro, bertobat sis. Ya, bertobat pa, bertobat ma. Itu ya. Nah saya mau kasih tahu, waktu Tuhan menegur dan mengajar kita, itu adalah tindakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, yang mengerti katakan amin. Waktu Tuhan menegur kita, kita harus tahu bahwa Tuhan sedang ngomong begini, kamu gerejaku, kamu milikku, dan kalau kamu sedang menuju kerusakan, aku harus menegur engkau, karena aku sayang padamu. Makanya sore hari ini, pada saat nanti kita belajar, dan itu, saya cuma bilang gini singkatnya, pada saat itu nanti Tuhan tegur kita, saya cuma pesan saya, tersinggunglah cepat-cepat. Bilang dalam hatimu, saya itu orangnya. Jangan cari alasan, apalagi tunjuk sebelahmu, woi enggak boleh. Bilang, itu saya. Ya, karena dengar baik, teguran Tuhan, sekali lagi, tindakan pemeliharaan Dia. Dan ingat, Tuhan menegur, karena Ia peduli dengan hidupmu dan hidupku. Amin. Ia peduli, karena Ia mau hidup kita terus menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Nah, mari kita masuk sama-sama. Dalam Wahyu 2 ayat sampai dengan ketiga dikatakan begini. Ternyata ayat kedua dan ketiga kalau kita baca ini isinya adalah pujian. Betul ya? Nanti baca baik-baik di sana ya. Jeripayahmu, ketekunan. Kalau orang tekun berarti rajin, betul atau tidak? Ya, jeripayah berarti dia rajin, tekun berarti setia. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat dan engkau telah mencobai. Orang kata mencobai itu artinya mereka orang pintar, betul atau tidak? Orang di Efesus, jemaat di Efesus jemaat yang pintar. Ya. Apalagi mereka sabar dalam penderitaan, mereka setia dan mereka tidak mengenal lelah. Ini kalau ada jemaat seperti ini di zaman sekarang, wah, itu mungkin kita pas datang masuk ke gerejanya luar biasa pelayanannya di tempat ini. Kalau secara lahiriah, maka kita bisa tahu ini jemaat yang luar biasa. Bukan jemaat yang malas-malasan. Ini bukan jemaat yang abal-abal. Ya. Ini jemaat yang kalau pengajarannya itu sehat. Oh, di sana nggak ada teologi kemakmuran. Di sana pokoknya semua ajarannya sehat, membawa orang kepada Yesus. Ini pokoknya gereja dream team lah, dream team ya, gereja impian lah maunya ya. Tapi menariknya setelah Tuhan memuji, memberitahu, oh ini loh keunggulanmu, ingat di ayat keempat Tuhan bicara begini, namun demikian. Bapak Ibu tahu, semua kata di depan, kalau ada kata namun demikian berarti dikali 0, betul atau tidak? Siapa di sini pernah memuji temannya, bagusnya suaramu tapi lebih baik kau diam. Ada yang begitu. Artinya yang di depan tidak peduli. Artinya kalau kita nggak lakukan kata setelah namun demikian, itu artinya nggak ada artinya. Betul atau tidak? Ya. Makanya dengar baik sore hari ini. Jemaat ini hebat, tetapi kemudian ada kata namun demikian dan ini akan mengganggu. Yang menurut saya heran, jemaat ini bukan jemaat yang malas. Kalau pakai standar manusia, jemaat ini jemaat yang luar biasa. Tetapi karena Tuhan yang mengaudit dan Tuhan melihat A sampai Z, bahkan Z sampai A, dia lihat baik-baik, dia lihat semua kedalamannya, Tuhan menemukan ada sesuatu yang hilang. Dan di sana ada pondasi yang hilang. Ada sesuatu yang penting yang hilang di sana. Itu artinya apa? Perhatikan baik-baik.
Kristus Yesus itu menilai kualitas hidupmu, kualitas jemaat, bukan berdasarkan aktivitas pelayananmu, bukan berdasarkan sekedar ketaatanmu, tetapi berdasarkan keberadaan yang tadi. Kasih yang semula. Nah, cara menilai Tuhan berbeda dengan cara menilai kita. Tuhan menilai kedalaman hati. Tuhan tahu pondasi semuanya harusnya adalah kasih. Nah, ini yang hilang dari jemaat Efesus. Makanya Tuhan bilang, wah kamu rajin, kamu pelayanan, kamu taat. Tapi pondasimu salah bro, kali nol semua yang di atas. Bapak Ibu ingat, dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49 itu berbicara mengenai dua pondasi. Ada orang yang membangun di atas pondasi pasir, ada orang membangun di atas pondasi yang batu. Makanya pondasi itu berbicara hal yang sangat penting, dan dalam hal ini kasih adalah pondasi. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Pondasi nggak pernah kelihatan. Kita di atasnya bisa bangunan megah, kalau nggak ada pondasi, ini yang berbahaya. Dan kalau kita mau jujur, seringkali kita juga seperti jemaat di Efesus. Kita merasa sudah paling rohani, paling sehat ajarannya, paling tahu segala hal tentang rohani, tapi ternyata buat Tuhan kamu jauh. Halo? Ya. Jemaat di Efesus berada di titik di mana mereka merasa paling benar, mereka merasa paling rohani, paling melejit, paling terkenal, tapi ternyata buat Tuhan jemaat di Efesus itu jauh. Ini ironi, betul atau tidak? Dan jangan sampai kehidupan kita seperti ini. Ini membahayakan. Kenapa? Kalau orang merasa paling rohani, pada saat dia ditegur, susah sekali untuk masuk. Susah sekali untuk merendahkan diri. Kenapa? Kalau orang yang sudah merasa tinggi, merasa tahu segala hal, begitu ditegur, ada jam mau bicara, saya lebih tahu. Jam mau kau kan anak baru kemarin, enggak tahu. Saya kan lebih pengalaman. Seringkali kita akan ada di titik seperti ini. Tolong tersinggung cepat. Ya. Bilang itu saya. Halo. Makanya saya berdoa sebelum kita masuk apa pengertian kasih yang semula. Saya berdoa firman Tuhan mengkalibrasi pikiran kita dan hati kita saat kita mendengarkan. Sehingga waktu kita pulang kita dapat point of view yang ilahi, yang dari Allah. Apa itu kasih yang semula? Nah, kita mulai, apa itu kasih yang semula? Untuk menjelaskan kasih yang semula, ya, saya akan mulai dengan pertanyaan begini. Kenapa di dalam Alkitab kita tidak dikatakan atau Tuhan Alkitab tidak menggunakan kamu telah meninggalkan kasih yang besar atau kasih yang benar atau kasih yang sempurna? Kenapa menggunakan kata yang semula? Nah, ini akan berkaitan nanti dengan kita harus hati-hati pengertian kasih yang semula ini, karena ada banyak yang mengajarkan kasih yang mula-mula, cinta mula-mula. Itu kurang tepat. Ya. Nah, begini saya ceritakan. Kata yang semula itu sebenarnya menunjukkan waktu bahwa itu pernah ada kemudian ditinggalkan atau hilang. Saya kasih contoh, saya punya handphone, kemudian hilang. Berarti semula punya handphone tetapi hilang. Nah, orang yang dengan kasih yang semula berarti dulu punya kasih, sekarang sudah tidak ada. Ingat, kasih yang semula tidak sama dengan fase pemula. Tahu apa itu fase pemula? Siapa yang di sini pernah ikut KKR, pernah ikut apa, lalu kemudian ada emosi, hangat bertobat, air mata keluar, air hidung keluar semua, kemudian geprak jatuh. Lalu kemudian, oh Tuhan ini kasih semula. Bukan, itu bukan kasih yang semula, itu fase pemula. Ya, ini bukan sesuatu yang emosional, ini berbicara tentang kasih atau sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Bukan hanya sekedar euforia masa lalu, bukan cuma sekedar menangis-menangis. Halo? Jadi waktu kita bicara tentang kasih yang semula, itu bukan di awal-awal kita menangis, dipanggil altar call, bukan. Kasih yang semula adalah kasih yang pernah ada dan sekarang hilang. Nah, pertanyaannya begini, kenapa dia pernah ada lalu kemudian hilang? Nah, itu akan sama-sama kita pelajari. Tetapi lalu kemudian apa artinya kasih yang semula itu? Bagaimana bentuknya? Itu pertanyaan selanjutnya. Ingat ya, saya kasih tahu. Kasih yang semula itu bukan
di awal-awal kita kemudian menangis-menangis, cinta Tuhan bagaimana. Bukan itu. Itu fase pemula, bukan kasih yang semula. Nah kasih yang semula itu hanya kasih yang pernah ada. Nah kasih yang pernah ada bentuknya seperti apa? Ini yang saya dapatkan. Pengertian ini yang saya dapatkan. Kasih yang semula adalah sebuah relasi. Katakan sama-sama sebuah relasi. Ini yang penting. Ada relasi yang menempatkan Kristus sebagai pusat ketergantungan penuh. Di mana ketaatanmu, pelayananmu, kekudusanmu mengalir dari kasih itu keluar sebagai respon ucapan syukur. Ini kasih yang semula. Mungkin bingung di sini. Ini bagaimana? Ingat, pengertian ini itu punya dua unsur yang harus ada di sana. David boleh minta maju ke depan sini? Sini. Ini yang paling ganteng. Saya kasih ilustrasi sedikit mengenai apa itu kasih yang semula. Ada kata sebuah relasi yang menempatkan Kristus. Saya anggap ini David ini Kristus. Ya, nanti disalib ya, silakan rame-rame. Nah, gini yang ganteng-ganteng ini. Saya sengaja panggil dia karena dia bujangan. Kalau saya panggil nanti yang lain, aduh pacarnya nanti cemburu. Tahu artinya kasih yang menempatkan Kristus. Waktu kita meninggalkan, kita berbalik arah ke sana. Tapi waktu kita bilang kita menempatkan Kristus, kita menghadap sama dia. Tapi ingat, menghadap belum tentu ada relasi. Nanti kau peluk dia seperti ini, baru ada relasi. Ngerti? Bukan hanya engkau mengarah ke orangnya, tapi engkau peluk orangnya, engkau cerita sama dia, bagaimana kabarnya, belum dapat jodoh sampai sekarang? Belum ya. Mengerti maksud saya? Jadi pada saat kita berbicara tentang kasih yang semula, itu bukan hanya berbicara engkau menghadap sama Tuhan, itu berbicara engkau punya relasi sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Silakan duduk, David ganteng. Halo. Pada saat kita berbicara kasih yang semula berbeda dengan fase yang semula. Nah saya ingin kita semua belajar sore hari ini. Kristus harus jadi pusat, itu yang pertama, yang mengerti katakan amin. Yang kedua, setelah jadi pusat, berelasilah dengan Kristus itu sendiri. Betul atau tidak? Yesus harus jadi pusat dalam hidupmu, engkau harus tergantung penuh dengan dia. Dan di titik inilah, engkau akan menikmati Kristus. Engkau akan menghidupi Kristus dalam hatimu. Inilah kasih yang ditinggalkan sama jemaat yang di Efesus. Tersinggung cepat. Bilang saya itu. Halo? Makanya kalau saya mau kasih tahu, kasih ini lahirnya dari anugerah. Kasih ini muncul saat kita sadar sebenarnya kita belum layak dikasihi, tapi Tuhan kasihi kita. Ya. Makanya dengar baik, Tuhan itu enggak mempermasalahkan seberapa banyak pelayananmu, seberapa engkau taat, tapi dia sedang mencari dari mana ketaatanmu itu muncul, dari mana pelayananmu itu muncul. Kalau muncul bukan dari relasimu dengan Tuhan, ini masalah. Dan inilah masalah yang dihadapi sama jemaat yang ada di Efesus. Dengar baik-baik, Tuhan tidak permasalahkan pelayananmu, ketaatanmu, tapi dia mau cari tahu dari mana semua sumbernya itu berasal. Di titik ini engkau harus menjadikan Yesus sebagai pusat dari segala sesuatu. Siapa di sini yang pernah merasakan bahwa Yesus itu pusat dari segalanya. Sehingga pada saat kita sedih, kita senang, kita mau ngapa-ngapain, kita ngomong sama Tuhan. Kita merasa, wow Tuhan, aku mesti ngomong dulu sama kamu loh. Mau ambil keputusan ini, aku mesti ngomong loh. Aku mau ngambil begini, aku mesti cerita loh. Pernah ada yang merasakan seperti itu? Itu kasih yang mula. Itulah kasih yang hilang dari orang Efesus. Kasih yang betul-betul berelasi, bukan cuma sekedar kasih yang kenal, kasih yang tahu, tapi betul-betul ada intensional percakapan di sana. Ya. Dengar baik. Jemaat di Efesus, dia menggantikan keintiman dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan dengan kesibukan. Dia menukar ketaatannya dengan kasih. Dan apa maksudnya? Jemaat di Efesus itu benar-benar orang yang taat loh. Ya, jemaat di Efesus itu benar-benar orang yang militan. Orang yang sibuk dengan segala hal rohani. Tetapi dia gantikan itu, dia menggantikan kesibukannya, dia menggantikan keintimannya dengan kesibukannya. Dengar baik, saya mau kasih tahu. Kesibukan tidak akan pernah bisa menggantikan keintiman dan ketaatan tidak pernah dan tidak boleh menggantikan kasih. Saya jelaskan. Apa maksudnya kalimat saya ini? Ya.
Yohanes 14 ayat 5 berkata begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala Saya mau tanya, yang mana akar, yang mana buah? Akarnya adalah kasih. Taat adalah buahnya. Makanya dengar, kasih itu, relasimu dengan Tuhan, itu harus menjadi akar. Sama-sama katakan akar. Buahnya adalah pelayananmu, buahnya adalah ketaatanmu. Yang mengerti katakan amin. Jangan ditukar, tidak bisa. Kasih harus membuahkan ketaatan, bukan dibalik ketaatan membuahkan kasih. Itu namanya legalisme. Ingat ya, saya mau kasih tahu begini. Mengapa Yesus mengaitkan kasih dengan ketaatan dan itu diletakkan di sini? Karena Yesus tidak sedang berbicara tentang aturan, dia berbicara tentang relasi atau hubungan. Tuhan gak sedang menghitung berapa banyak baiknya apa yang kau lakukan. Tetapi dia cari tahu selalu dari mana itu mengalir. Tuhan gak cari umat yang baik di hadapan dia. Dia cari umat yang mau berelasi, yang mengerti katakan amin. Halo, sekali lagi Tuhan gak cari umat yang cuma sekedar taat sama aturan. Perpuluhan lancar, ketaatan lancar, ke gereja lancar. Tapi Tuhan cari orang yang mau berelasi dengan dia. Saya kasih bukti. Ketaatan tidak dapat menggantikan relasi. Bapak Ibu tahu cerita tentang anak yang sulung, kita semua sudah sering dengar dan pernah dengar. Saya perlihatkan satu ayat di sana, dikatakan begini. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini orang taat enggak? Taat banget. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bayangkan kalau kita punya anak di rumah, dia tahu semua aturan, gak pernah melanggar aturan itu, tapi gak pernah bercanda sama kita, gak pernah duduk di pangkuan kita, gak pernah manggil Bapak. Halo? Dia taat aturan tetapi dia menggantikan relasi dengan ketaatan, gak boleh ditukar. Ketaatanmu harus lahir dari relasimu dengan Tuhan, yang mengerti katakan amin. Karena begini, kasih akan membentuk relasi. Begitu ada kasih, maka relasi ada. Maka kasih sekali lagi, ketaatanmu tidak boleh menggantikan kasih. Nah kebanyakan orang melakukan ini. Makanya ada banyak orang seperti anak sulung, hilang di rumah Tuhan, bukan hilang di luar rumah Tuhan. Betul atau tidak? Ada banyak orang yang sibuknya luar biasa, seolah-olah kalau ke gereja jadi malaikat. Tapi Tuhan bilang, kamu gak punya relasi. Kamu boleh merasa rohani, tapi mohon maaf, kamu jauh dari saya. Kenapa? Gak punya relasi. Ingat, ketaatan kita tidak boleh menggantikan relasi. Pelayananmu pun tidak boleh menggantikan relasi. Saya kasih bukti lagi yang kedua. Dalam Lukas 10:41 cerita tentang Maria dan Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan itu tidak akan diambil daripadanya. Marta ditegur Yesus. Maria nggak ditegur. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Bukan karena pelayanan yang dilakukan oleh Marta, tetapi Marta kehilangan relasi dengan Yesus. Maria duduk di kaki Yesus. Dia bilang, dia mendengarkan Yesus berkata apa-apa. Itu apa? Artinya ada tanda relasi di sana. Sedangkan Marta apa? Sibuk dengan melayani. Oh, melayaninya gak salah. Tetapi di saat dia melayani, dia kehilangan relasi dengan Allah. Maria duduk, dia mendengar, dia menikmati relasinya dengan Tuhan. Hati-hati loh, engkau bisa dari Maria menjadi Marta di gereja. Hati-hati. Pada saat engkau tidak punya relasi dengan Tuhan, pada saat engkau gak punya hubungan intim dengan Tuhan, pada saat engkau berhenti menjadikan Kristus sebagai pusat, di situ relasimu akan berhenti. Makanya dengar baik. Pertanyaan yang harusnya muncul saat kita melakukan sesuatu di gereja adalah mengapa aku melakukan ini? Daripada apa sih yang aku lakukan? Pertanyaan mengapa aku melayani di gereja, mengapa aku memberikan persepuluhan, mengapa aku membuka rumahku untuk mesbah keluarga, mengapa aku ke gereja setiap hari Minggu, mengapa aku kegiatan mingguan, mengapa aku menghormati suami, mengapa aku menghormati orang tua, mengapa aku menyayangi adikku, mengapa aku menyayangi kakakku, itu lebih penting daripada kenapa aku melakukan daripada apa yang aku lakukan. Itu lebih penting. Supaya kita tahu alasan dibalik semuanya itu apa. Mengapa pertanyaan mengapa lebih penting daripada apa? Saya mau kasih tahu.
Karena apa yang kita lakukan itu bisa ditiru oleh siapa saja. Tetapi mengapa kita melakukannya itu menentukan siapa yang sedang kita sembah. Yang mengerti katakan amin. Serius. Engkau taat bisa ditiru orang. Engkau pelayanan bisa ditiru orang. Betul atau tidak? Saya kasih bukti. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Di sini katakan apa? Sekalipun aku berbicara dengan bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa dinamit, bahasa apa. Kalau aku tidak mempunyai kasih apa? Aku sama dengan gong yang berkumandang. Aku mempunyai karunia bernubuat. Semuanya bisa ditiru. Tetapi mengapanya itu berbeda? Mengapanya akan menentukan siapa yang kau sembah. Seseorang bisa melayani tanpa mengasihi seperti Marta. Bisa. Seseorang bisa melayani tanpa punya relasi seperti Marta. Seseorang bisa taat tanpa relasi. Bekerja keras tanpa bergantung sama Tuhan. Hidup benar tapi gak pernah menikmati Tuhan. Seperti anak sulung. Gak punya relasi. Dan ini yang paling mengagetkan buat saya. Ingat baik-baik. Tuhan tidak sedang mencari buru-buru rohani yang rajin. Tuhan sedang membentuk engkau dan saya menjadi anak-anak Bapa yang mengerti katakan amin. Dia gak butuh engkau untuk jadi buru-buru rohani. Dia mau relasimu dengan Tuhan. Dia mau engkau jadi anaknya. Bukan jadi buru rohani yang kegiatannya luar biasa. Minum vitamin 7 kali. Ya, overdosis. Halo. Dan saya mau kasih tahu. Kasih yang seperti ini yang ditinggalkan orang Efesus. Itu melibatkan dua dimensi yang tidak terpisahkan seperti mata koin. Pada saat kasih kepada Kristus itu ada, maka kasih dengan sesama akan beres. Tetapi sebaliknya, kalau kasih relasi kita dengan Bapa, dengan Yesus kemudian menghilang, ini akan membuat hubunganmu dengan orang sekitar mulai bermasalah. Buktinya apa? Marta dan Maria. Waktu Marta sibuk melayani, dia lihat Maria tidak ikut-ikutan, dia adu domba Yesus sama Maria. Yesus kasih tahu dong Maria, dia adu domba Yesus sama Maria. Kenapa? Iri. Sekali lagi saya kasih tahu, kalau ciri-ciri nih ya, siapa tahu, wah saya itu suka adu domba, saya itu suka fitnah. Bertobat cepat-cepat, tolong tersinggung. Ya. Orang yang bermasalah hidupnya, orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan, dia akan bermasalah dengan sekitarnya. Makanya gak heran, orang yang gak punya relasi dengan Tuhan, dia akan cepat iri terhadap orang lain. Kenapa sih hanya saya yang dilibatkan banyak tugas, kenapa yang lain enggak? Sebenarnya engkau gak capek, engkau hanya capek karena perasaan iri. Halo, betul apa betul? Kenapa? Gak punya relasi sama Tuhan. Relasi sama Tuhan itu bagaikan sebuah bahan bakar yang gak akan pernah habis sepanjang kau punya relasi sama Tuhan. Karena dia adalah sang sumber. Tapi begitu engkau sadar, engkau punya relasi sama Tuhan. Betapa sabarnya juga Yesus Kristus sama dirimu yang berdosa. Engkau akan lebih sabar terhadap kelemahan orang lain. Engkau akan lebih lambat menghakimi. Engkau akan lebih cepat mengambil keputusan mengampuni meskipun terasa sakit dan butuh waktu. Engkau akan ingat bahwa kalau bukan karena anugerah, aku gak ada di tempat ini. Jadi kenapa? Kasihmu, relasimu dengan Kristus akan melunakkan cara kita memperlakukan sesama kita. Yang mengerti katakan amin. Ini loh, penting relasi ini dengan Tuhan. Ya. Nah ini yang penting, kita mau belajar. Kenapa jemaat di Efesus kasihnya bisa bergeser? Kasihnya bergeser. Mereka juga mungkin gak sadar. Atau mungkin mereka sengaja. Saya gak tahu. Tapi kenapa itu bisa bergeser? Nah ada 4 hal yang saya dapatkan dari pembacaan kita. Yang ternyata ini terjadi. Dan saya harapkan kalau itu terjadi dalam hidupmu, salah satunya engkau bilang itu aku Tuhan. Dan aku bertobat. Yang pertama, bagaimana bisa kasih relasi itu bergeser? Ada 4 di sana. Yang pertama, dari awal menikmati Tuhan, akhirnya menjadi sekedar pengelola. Mungkin pada saat kita kasih yang pertama, waktu di awal-awal kita melayani karena kita kasih, ada relasi di sana. Tetapi begitu jadwal mulai padat, pelayanan 3 kali seminggu, pelayanan kan butuh otak, butuh tenaga, butuh sistem. Ya kalau nggak dikelola dengan baik, berantakan. Akhirnya kita buat sistem yang bagus. Kita bikin jadwal-jadwal yang bagus. Nah masalahnya bukan di sistem. Tapi tanpa sadar kita merasa aman bukan karena Tuhan dekat. Tapi karena sistemnya sudah mulai berjalan. Betul atau tidak? Kita mulai bikin sistem, mulai bikin jadwal yang teratur. Dengan jadwal ini aman kita.
Akhirnya apa? Rasa aman yang harusnya datang dari Tuhan, itu kemudian rasa aman datang dari jadwal yang sudah dirapikan, jadwal sistem yang sudah rapi. Saya tidak bilang sistem itu salah. Sistem itu boleh, tapi ingat, engkau nggak boleh melupakan sumber utamamu siapa. Makanya cek rasa amanmu selalu, datangnya dari mana? Halo? Selalu cek rasa aman kita. Rasa aman kita itu datangnya dari mana? Dari yang kita miliki atau dari sumber yang memiliki segala sesuatu? Tuhan. Yang kedua, dari bersandar pada anugerah menjadi bersandar pada kemampuan. Awal kita mulai pelayanan, saya nggak tahu apa-apa, bersandar sama anugerah. Tapi setelah bertahun-tahun, sekali dua kali melayani, tambah jago. Orang jemaat di Efesus kan begitu. Begitu diajari cara menghadapi tutorial, cara menghadapi ajaran sesat, dikasih tahu. 1, 2, 3. Pertama dia masih coba, lama-kelamaan bisa. Dia tahu cara menghadapi ajaran sesat. Tahu cara buat event, buat event harus begini. Tahu cara teknis pelayanan, menyanyi harus ada pemanasan dan sebagainya. Semuanya tahu, kompetensinya naik. Saya kasih tahu, kompetensi naik itu bagus, itu harus upgrade skill. Tapi ada jebakan di sana. Kadang-kadang kompetensi kita membuat kita lupa siapa yang harus kita andalkan. Akhirnya apa? Lama-kelamaan sesuatu yang sebenarnya harus kita mengandalkan Tuhan, kita mulai skillku bisa kok, itu lagu gampang. Kan cuman asar ji, nggak perlu ji seperti itu. Akhirnya apa? Kompetensi membuat kita rasa paham itu, rasa jago itu membuat kita bergantung sama kompetensi kita sendiri, bukan bergantung lagi sama Tuhan, bukan bergantung lagi sama anugerah. Halo? Engkau yang ada di tempat kerja, sudah jago banget. Lama-kelamaan kau bisa lupa loh. Engkau harusnya bergantung sama anugerah, yang mengerti katakan amin. Makanya saya ingatkan di poin kedua ini, hati-hati dengan perasaan sok jago. Sok merasa pintar segalanya. Begitu engkau sombong di sana, maka itu sebenarnya engkau sudah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau sudah mulai mengandalkan kompetensimu sendiri jauh daripada Tuhan. Di titik ini engkau bisa bilang, yang penting saya jago. Tapi Tuhan bilang engkau jauh daripada aku. Yang ketiga, identitas yang dipertahankan. Awal-awalnya nggak punya nama. Tapi begitu dia jago, reputasi naik. Wah, ini rajin, ini pandai. Akhirnya apa? Karena dia pandai, dilabeli dengan kata pandai, pintar, kemudian itu menjadi identitas. Identitas itu harus dipertahankan. Nah, ternyata motivasinya kemudian disuruh belajar sesuatu, motivasinya bukan untuk memahami apa yang dipelajari, tetapi dia mau mempertahankan identitasnya supaya dianggap si paling pintar. Ini hati-hati. Jemaat di Efesus itu begitu. Ya. Reputasinya adalah gereja yang luar biasa. Gereja yang tekun, rajin dan sebagainya. Ini identitas ini harus kita pertahankan. Makanya mereka waktu belajar hal baru, bukan karena mereka pengen betul-betul memahami, karena mereka mau mempertahankan identitasnya. Hati-hati engkau yang diangkat sama Tuhan. Makanya selalu cek, engkau yang diangkat sama Tuhan akhirnya ingin jadi pemimpin, jadi leader dimanapun kau berada. Cek kembali hatimu di sana. Apakah engkau melakukan sesuatu karena mempertahankan identitasmu, mempertahankan apa yang kau sudah dapatkan atau apa? Nah, jemaat di Efesus itu melakukan itu. Dan ini Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih. Dan yang keempat, dari kerinduan menjadi rutinitas. Ada banyak hal yang kita lakukan dengan kasih. Lama-lama menjadi rutinitas, hadir karena jadwal ibadah, melayani karena giliran, membaca Alkitab karena kewajiban. Rutinitas itu nggak salah. Kalau kita memang melakukan itu seterusnya. Tetapi yang paling berbahaya adalah rutinitas tanpa hati. Yang mengerti katakan amin. Ini bahaya. Sifat paling berbahaya dari rutinitas adalah rutinitas yang berjalan tanpa hati. Makanya Tuhan menegur Efesus bukan karena mereka berhenti dari tugasnya, tetapi karena mereka berjalan tanpa hati yang benar. Dan hati-hati, kita juga bisa seperti itu. Engkau bisa datang ke gereja di tempat ini, tapi hatimu gak di sini. Engkau sibuk dengan handphonemu, engkau sibuk dengan, nanti habis ini mau makan apa ya, di bawah menunya apa dibikin sama Anjar ya. Kayaknya gak cocok deh, kayaknya Golki lebih cocok deh, SKG lebih cocok deh. Rutinitas,
nggak punya hati. Dan Tuhan sore hari ini mau tegur kita. Kalau ada dari 4 itu saya. Cukup dalam hatimu saja. Saya nggak suruh lihat samping kiri kanan, itu saya. Nah. Bilang saya dalam hatimu, itu saya Tuhan, itu saya. Bapak Ibu tahu kenapa kehilangan kasih ada sebuah kejatuhan yang fatal? Dengar baik, disiplin, struktur, kebenaran itu bisa bekerja tanpa kasih loh. Aturan bisa ditegakkan tanpa kasih. Teguran bisa dilakukan tanpa kasih. Pelayanan pun bisa dilakukan tanpa kasih. Gereja juga bisa tertib tanpa kasih. Tapi ini bahayanya. Saat kebenaran kehilangan kasih, kebenaran dijadikan alat untuk membunuh orang. Membunuh karakternya. Pelayanan, kalau dilakukan tanpa kasih, dia akan jadi mesin aktualisasi diri. Supaya dilihat orang. Ketekunan datang ke gereja, dilakukan tanpa kasih. Engkau akan menjadi sombong rohani. Itu kebanggaan dan pencapaian rohani yang semu. Bisa, hati-hati. Halo? Sesuatu yang dilakukan dengan kasih atau tanpa kasih itu akan menghasilkan ketahanan yang berbeda. Karena kasih selalu menimbulkan kesadaran. Saya ulangi lagi, kasih itu selalu menimbulkan kesadaran. Nah tanpa kasih yang dimodifikasi itu perilaku luar, kepatuhan formal, ketertiban sosial. Tapi di dalamnya gak pernah berubah. Saya kasih ilustrasi yang paling mungkin mengena. Siapa yang di sini pernah keluar negeri ke Singapura angkat tangan? Ada yang pernah ke Singapura? Belum semua. Ferdi gak datang, ajak-ajak sekali-sekali ke Timur-Timur. Biar keluar negeri sedikit, kan begitu. Ya. Anehnya begini loh, orang Indonesia kalau datang ke Singapura tertib, betul atau tidak? Gak berani buang sampah sembarangan, antri, gak berani nyelonong lampu merah, gak berani nyelonong antrean. Betul gak? Ini orang Indonesia nih, orang yang sama. Tapi begitu dia balik ke Indonesia, kelakuannya kembali lagi. Motong antrean dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu hanya modifikasi perilaku. Nggak pernah melakukan transformasi dalam dirinya. Akhirnya orang mencintai bukan karena kesadaran yang lahir dari kasih, tetapi karena apa? Sekedar tempatnya. Makanya dengar baik-baik, meskipun kau di gereja ini kau disiplin, tapi begitu kau pulang ke rumah, nggak balik kau disiplin, tetap kembali kehidupanmu yang lama. Itu nggak ada artinya kau melakukannya tanpa kasih. Halo? Beda ketahanannya. Tetapi dengar baik, orang yang melakukan semuanya dengan kasih, mau di Singapura kek, mau di Timur kek, mau di Indonesia kek, mau di mana, dia akan tetap antri. Dia akan tetap nggak nerobos lampu merah. Dia akan tetap pada ketertibannya. Kenapa? Karena yang dirubah, ditransformasi adalah hatinya, bukan modifikasi perilakunya. Halo? Ingat, ketertiban karena sistem itu selalu rapuh. Tetapi ketertiban karena kasih, dia akan konsisten dimanapun dia berada. Ketertiban tanpa kasih akan runtuh begitu pengawasan itu hilang. Tapi ketertiban yang dilahirkan dari kasih, dia akan bertahan lama. Nah bagaimana? 3 secara cepat. Bagaimana caranya kita kembali lagi? Alkitab di ayat ke-5 dikasih tahu begini. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Menarik ya. Kata ingat di sini bukan mengingat memori yang dahulu, bukan nostalgia, bukan. Kata mengingat di sini artinya kita membandingkan diri kita yang sekarang dengan yang dulu, yang waktu kasih itu ada. Bagaimana hidupmu? Itu yang dibandingkan. Ya. Jadi sering-seringlah punya waktu kamu untuk merenung, untuk melihat ke dalam bagaimana kehidupanku, jadi mengingat itu adalah alat evaluasi untuk menyadari apa yang hilang dan apa yang engkau dapatkan di masa sekarang. Yang mengerti katakan amin. Mengingat itu melihat kembali apa sih yang dulu ada di hati saya tapi sekarang hilang, atau apa yang ada nggak ada dulu tapi sekarang hilang, itu penting. Coba ingat kembali, waktu engkau melayani dulu, apa alasanmu? Gunakan pertanyaan mengapa saya melayani, mengapa saya tertib. Nah perhatikan, apakah ketertibanmu, pelayananmu, aktivitas rohanimu lahir dari relasimu dengan Tuhan? Kalau dulu nggak lahir dari kasih, sekarang lahir dari kasih, engkau bersyukur, puji Tuhan. Tapi kalau itu kebalikannya,
Dulu lahir dari kasih, sekarang lahir dari rutinitas. Cepat-cepat bertobat. Karena firman Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang kedua, bertobat. Saya mau kasih tahu, jemaat di Efesus itu jemaat yang rohani. Mereka nggak jatuh dalam penyembahan berhala, mereka juga nggak ada dalam pelacuran bakti, mereka juga nggak sinkretisme agama, enggak. Tapi Tuhan ngomong bertobat. Tahu artinya bertobat? Harus akui dulu kalau kita sudah jatuh. Harus akui dulu bahwa saya sudah rusak. Itulah mengapa dalam Wahyu 3 ayat 19 yang tadi kita baca, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jangan nunjuk orang lain. Tetapi mari angkat tangan kita sendiri, Tuhan, itu saya. Tuhan, yang kau maksud itu saya. Datang dengan Tuhan. Gak usah pakai persembahan, tapi engkau bawa hatimu yang hancur karena engkau bertobat di hadapan Tuhan. Itu persembahanmu yang sejati. Waktu Tuhan tegur kita, dia menunjukkan bahwa dia sayang dan betapa kita telah jatuh. Masalahmu mungkin bukan dosa yang besar, engkau gak selingkuh, engkau gak bicara kotor, gak apa. Tapi lihat hatimu, orientasi hatimu saat ini. Apakah engkau punya relasi sama Tuhan? Apakah engkau meninggalkan kasih yang dulu menjadikan Tuhan yang utama? Tahu apa yang artinya kata bertobat? Bertobat di sini berarti berkata, Tuhan, aku mengakui, aku melayanimu tapi tidak lagi mengasihimu. Itu bertobat. Tuhan, aku mengakui aku sibuk untukmu tapi aku gak pernah bersama dengan engkau. Itu bertobat. Mengakui dulu. Kalau engkau sudah tahu itu salah, maka engkau akan tahu yang mana yang benar. Halo? Kalau engkau sudah tahu melayani tanpa kasih itu salah, saatnya engkau bertobat menuju kepada apa yang benar. Yang ketiga, lakukanlah lagi apa yang semula. Artinya apa? Ini bukan supaya kita kemudian lakukanlah lagi itu bukan artinya kita gini, kita ulangi metode yang lama, atau kita kembalikan gaya ibadah yang lama, atau kita hidupkan kembali. Bukan. Ini bukan masalah program. Lakukan kembali juga bukan artinya stop, terus kamu tambah kegiatanmu. Bukan. Kata lakukanlah lagi, kegiatanmu tetap sama, tapi yang engkau lakukan, ketaatanmu, pelayananmu, itu lahir dari relasi. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau kita lakukan segala ketaatan kita, pelayanan kita dengan sumber yang benar, yaitu kasih relasimu dengan Tuhan. Itu artinya lakukan lagi. Kegiatannya boleh sama, engkau tetap boleh main drum, engkau tetap boleh main keyboard di gereja, engkau boleh melakukan segala aktivitasmu, tapi hatimu sudah berubah. Hatimu kau lakukan untuk Tuhan. Hatimu terus mengarah kepada Tuhan. Engkau punya relasi yang intim dengan Dia. Itu dia maksudnya. Lakukanlah lagi yang semula. Bukan tambah kegiatan, bukan juga berhenti dari kegiatan, bukan. Tetap lakukan, tapi dengan arah hati yang benar, yang mengerti katakan amin. 3 hal ini, ingatlah, bertobatlah, lakukanlah lagi. Lakukan ini setiap hari. Karena pertobatan itu setiap hari. Kenapa pertobat setiap hari? Karena iblis juga setiap hari datang mencobai. Halo? Belum lagi di kedagingan kita. Makanya kita harus bertobat juga setiap hari. Lakukan 3 langkah ini. Halo? Pemain musik saya panggil maju ke depan. Dengar baik. Terakhir. Kasih yang semula bukan soal seberapa banyak kita melakukan untuk Tuhan. Tapi seberapa dalam kita hidup bersama Tuhan. Itulah relasi. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes. Yang mau bangun kembali dengan relasi dengan Tuhan. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Malam hari ini. Jangan keraskan hatimu waktu kau dengar firman Tuhan ini. Kalau itu engkau bisa ngomong, Tuhan itu saya. Tuhan itu saya Tuhan. Dan malam hari ini dia buka tangannya kembali untuk mau manggil engkau bertobat kembali. Ingat, Tuhan tidak sedang memanggil kita untuk lebih sibuk, lebih keras, atau lebih kelihatan rohani.
Tuhan panggil engkau untuk kembali pulang mendekat kepadanya. Karena tadi dia bilang, kalau kau melakukan sesuatu tanpa relasi, sebenarnya engkau jauh, tapi engkau merasa rohani. Ayo kembali, pulang ke kasih yang semula. Saya mau kasih tahu, pelayanan tanpa kasih yang semula itu melelahkan. Pelayanan tanpa ketertiban, tanpa kasih yang melelahkan itu melukai. Tapi kasih yang kembali kepada Kristus akan menghidupkan segala pelayananmu, akan menghidupkan segala aktivitasmu. Orang akan lihat, wow, hari ini engkau melayani dengan cara yang berbeda. Hari ini engkau melayani dengan aura yang beda dari sebelumnya. Kenapa? Arah hatimu sudah berubah. Tutup Alkitabmu, bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Malam hari ini biar Tuhan selidiki hati kita, biar Tuhan audit forensik hati kita, dan biar hati kita dibenarkan kembali. Mari tanyakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, relasikan Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan sekalian. Selidiki aku, itu kami Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Coba kita pahami, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia Tuhan yang suka berelasi. Dia nggak butuh relasi, tapi Dia suka berelasi. Makanya Dia ciptakan Adam dan Hawa supaya dia bisa berelasi. Tapi dosa merusak relasi itu. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Supaya Dia bisa berelasi dengan kita kembali, Dia kirim anaknya yang tunggal. Dia kirim firman jadi manusia.
Kemudian dia mati di kayu salib. Supaya apa? Pada saat kita mau berrelasi dengan Tuhan, Tuhan mau berrelasi dengan kita, darah Kristus yang dicurahkan membungkus kita sehingga kita punya relasi dengan Bapa di surga. Tahu artinya? Sekali lagi, Tuhan gak cari buru-buru rohani. Dia cari orang-orang yang mau jadi anak-anaknya, yang mau punya relasi hubungan dengan Dia. Orang yang punya relasi dengan Tuhan, dia gak akan punya kesempatan untuk bikin dosa. Orang yang punya relasi dengan Tuhan, dia gak takut hukuman akan dosa, tetapi dia takut relasinya dengan Allah rusak. Sama seperti Daud. Makanya dengar baik malam hari ini. Tuhan kita, Tuhan yang suka berelasi. Dan bukti dia mau berelasi kita adalah apa yang ada di tanganmu, ada roti dan anggur. Di mana kita memperingati apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dia mengorbankan dirinya jauh sebelum kita layak. Bahkan sebenarnya kita pun sampai kapanpun tidak akan pernah layak. Tahu kenapa dia lakukan? Karena dia mau mencari relasi. Dia mau kita anak-anaknya. Dia mau mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan dia mau berrelasi terus. Dan biarkanlah relasi itu mengalir keluar dalam pelayananmu. Relasi itu mengalir keluar dalam bentuk ketaatanmu. Relasi itu keluar dari hatimu sebagai aktivitas-aktivitas rohanimu. Jangan bikin-bikin. Mulai saat ini ayo belajar. Tata kembali relasimu dengan Tuhan. Dan saat firman Tuhan tadi disampaikan, kalau itu engkau, ngomong itu aku Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Bilang itu aku, relakan hatimu dan bertobatlah. Kau yang rela hati dan mau bertobat, ayo angkat tanganmu bersama-sama dengan saya, dua tanganmu. Ngomong, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat. Yes, dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Ku tetap setia. Katakanlah kami lihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari lebih lagi dari hatimu, katakan telah kami lihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu, Yesus, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau sudah merelakan hatimu. Engkau boleh mengaku di hadapan Tuhan, ngomong sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, karena hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari relakan hatimu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, aku gak layak, tapi aku mau bertobat Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami semua yang ada di tempat ini, sehingga kami bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Dan inilah benar-benar tubuh, inilah benar-benar darah Kristus yang dicurahkan untuk kami semua yang hadir sore hari ini. Siapkan roti di tangan kananmu. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur cawan lebih tinggi dari kepalamu, tanda engkau hormat. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di tangan kita, di tangan kanan kita, di cawan ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosamu dan dosaku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu mengucap syukur. Mengucap syukur. Angkat suaramu, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat suaramu, ucap syukur. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Mari Tuhan, Engkau yang bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Katakan sebab hari ini. sebab hari ini Tuhan adakan syukur Sekali lagi, katakan sebab hari ini. sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Amin, 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 amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa sore hari ini kami menerima tubuh dan darah Kristus menjadi peringatan apa yang sudah Engkau lakukan di saat kami belum layak menerima itu Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, menegur kami, membimbing kami, menunjukkan siapa hati kami sebenarnya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman Tuhan, Roh Kudus akan terus berbicara mengenai firman Tuhan hari ini. Sehingga jemaat-Mu malam hari ini memulai kembali relasi dengan Tuhan. Memulai membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Di mana kehidupan mereka akan diubahkan. Transformasi terjadi, perobosan terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Karena relasi dengan Allah telah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dia mencari doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di depan Bapak Ibu Saudara ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan nanti alur persembahannya akan dijalankan dari sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan saya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti arahan dari para aser. Nah, untuk itu mari kita angkat amplop persembahan kita. Mari kita sekali lagi kita berdoa. Bapak yang baik, kami mau memberikan persembahan malam hari ini. Kami berdoa kiranya apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan dapat kami gunakan dengan bijaksana untuk pelayanan yang ada di gereja ini. Kami berdoa juga buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Engkau berkati hamba-Mu, Pastor Ezra yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur dan kami mau memberi persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya persilakan berdiri. Mari sekali lagi kita puji Tuhan. Amin. Katakan, tak ku andalkan kekuatanku. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber
Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman tambahan yang mau saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang. Dan di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu saudara sekalian ada para aser, mereka membawa lembaran form selamat datang. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini boleh silakan mengambilnya, mengisinya, dan kemudian nanti kembalikan kepada pelayan aser. Nah, di tangan para aser mereka juga membawa form pokok doa. Jadi Bapak Ibu yang punya pergumulan, yang rindu untuk didoakan, bisa mengambil form pokok doanya, diisi kemudian dikembalikan kepada pelayan aser atau kepada Pastor Esra. Dan mungkin Bapak Ibu juga rindu untuk didoakan secara langsung oleh Pastor Esra, bisa juga tinggal sebentar dan didoakan. Pengumuman yang selanjutnya buat kita semua, mulai minggu ini kegiatan gereja kita sudah berjalan kembali. Jadi ada mesbah keluarga minggu ini, ada fun sport, dan ada juga saraba. Dan ada geladi-geladi seperti biasanya. Jadi mari kita ikuti kegiatan gereja kita yang sudah terjadwal supaya kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin.
Nah, selanjutnya informasi yang penting buat kita, di bulan Maret nanti kita akan merayakan anniversary Goal Sisi yang ke-3 tahun. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, untuk itu dari panitia khususnya pencarian dana sudah pasti, karena pasti setiap kegiatan pasti kita butuh dana. Jadi dari tim dana kita melakukan segala pekerjaan upaya untuk menggalang dana kita, dan ada basar, ada basar kaos, ada basar makanan. Nah, di bawah ada basar, minggu depan ada basar. Jadi Bapak Ibu bisa pesan hari ini kalau misalnya mau order babi kecap, ayam kecap, babi kecap dulu. Nah, babi kecap dan ayam kecap, Bapak Ibu Saudara bisa memesannya di nomor yang ada. Widal geser-geser dulu sedikit. Nah, ada nomor teleponnya di sini, atau ada juga Tamariska yang berada di belakang, bisa langsung dihubungi untuk pemesanan basar kita. Itu cara kita untuk menopang pelayanan kita, khususnya untuk pelayanan anniversary kita. Nah, kita juga bisa mengorder kaos, jadi ada kaos rebuild gitu ya, yang warna hitam. Ini bisa juga kita pesan, bisa juga kita order, nanti kita akan dapatkan kaos cantik ini. Kita bisa mendukung pelayanan kita gitu ya. Nah, jemaat Tuhan, para pemuda gereja atau mungkin teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan juga boleh. Mau itu menjadi terlibat dalam pelayanannya atau mungkin memberikan bantuan berupa dana juga bisa. Jadi mari kita memberikan apa yang bisa kita berikan untuk pelayanan di tempat ini gitu. Nah, jemaat Tuhan yang mungkin mau terlibat dalam pelayanan bisa menghubungi Kak Agnes. Kak Agnes bisa tolong berdiri? Nah, ada Kak Agnes, ada Kak Muan juga yang mau terlibat dalam perayaan Natal kita, karena masih banyak pos-pos pelayanan yang dibuka untuk kita semua. Untuk anniversary Goal Sisi maksud saya. Jadi bisa mendaftarkan diri di sana gitu ya. Silakan duduk kembali Kak. Nah, mungkin itu saja informasi buat kita. Ulang tahun Goal Sisi itu tanggal 5 Februari. Tapi kita melakukan perayaannya itu di tanggal 5 Maret gitu. Ya, selanjutnya bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun sepanjang bulan Februari, saya persilakan maju ke depan, akan didoakan dan akan menerima souvenir dari gereja. Ya, jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Februari, silakan maju ke depan. Yang namanya Febri ada? Febrianto, laki-laki, silakan maju ke depan karena ini harus didoakan dan kita akan berikan souvenir yang cantik dari gereja. Jangan malu-malu, maju saja ke depan. Ya, ayo, yang bulan tahun bulan Februari, silakan maju ke depan. Ada? Masa nggak ada? Nggak mungkin nggak ada ini. Malu-malu mungkin. Ayo, yang berulang tahun sepanjang bulan Februari. Nah, ini yang namanya Tama, jadi pesan basar sama dia. Gitu ya. Nah, ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Februari, silakan maju ke depan, jangan malu-malu. Yang baru pertama kali hadir juga boleh maju ke depan, karena akan disiapkan souvenir ya, yang cantik dari gereja. Ada lagi? Oh, Virgi juga ya? Ada lagi? Nah, itu ternyata banyak kan? Oke, ada? Jangan malu-malu, oke. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang ulang tahun. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat saudara-saudari kami yang berulang tahun malam hari ini sepanjang bulan Februari. Biar kasih Tuhan menyertai mereka dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan menyertai Tuhan. Kami yakin dan percaya di mana kakinya melangkah, di situ ada penyertaan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, baik dalam perkuliahan, dalam sekolah, dalam pekerjaan, Tuhan bukakan jalan-jalan yang tertutup Tuhan bukakan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dimanapun engkau berada, orang akan melihat engkau sebagai garam dan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sorak-sorak terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Segala pujian hormat kami tujukan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Buat penyertaan-Mu, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh berbakti kepadamu Tuhan. Tidak ada yang kami bisa balas kecuali kami memuji dan membesarkan namamu. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya sore hari ini Tuhan hadir, Tuhan melawati kami. Terima kasih Bapa, ini adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah lain yang kami sembah, hanyalah Engkau Bapa. Terpujilah namamu Tuhan buat lawatan-Mu. Dari awal hingga akhirnya kami merasakan kebaikan Tuhan. Khususnya Tuhan, Tuhan sudah hadir menegur kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih cinta kami semula Tuhan kembalikan. Karena kami tahu relasi kami tujukan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pusat dan tujuan kami. Ketergantungan kami kepadamu. Lewat kekudusan, ketaatan dan pelayanan kami. Inilah Tuhan kerinduan kami. Biarlah Tuhan boleh merubah hati dan pikiran kami. Kami tidak akan mengandalkan akal dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang akan membentuk, menegur dan menghajar kami. Agar kami menjadi orang-orang yang percaya. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah tujuan kami Tuhan. Untuk Tuhan rubah, Tuhan bentuk hidup kami, iman rohani kami. Agar kami boleh sampai di garis finish.
yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati, Engkau urapi lebih dan lebih lagi Tuhan, agar boleh menjadi berkat dimanapun dia boleh melayani. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pekerjaannya, keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan usahanya, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Bahkan Kau memberkati istrinya sebagai penopang buat, oh Tuhan, Pastor Ezra. Bahkan Tuhan memberkati keluarganya, khususnya anaknya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau memperhatikan pertumbuhan anak Dev ini Bapa, sehingga menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang penurut, menjadi berkat dimanapun dia kelak berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kau tilik kehidupannya Bapa, anugerahkan akal hikmat, kesehatan, bahkan Tuhan kesabaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat Pastor Pister, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kau tilik pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati dimanapun dia melayani Bapa, jadikan saluran berkat. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati istrinya dan anak-anaknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari penerima tamu, pemusik, WL Singers, bahkan LCD, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga yang hadir pada saat ini, anak-anak kami, bahkan orang tua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh pulang dengan membawa berkas-berkas daripada Allah, berkas sukacita, damai sejahtera. Mungkin yang datang dalam keadaan sakit, kami yakin dan percaya Tuhan sudah sembuhkan. Mungkin yang datang dalam keadaan bimbang, Tuhan teguhkan kembali. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh gereja dimanapun berada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mempersiapkan gereja-gereja untuk menjadi saluran berkat. Bahkan hamba-hamba-Mu di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati dia, berikan akal hikmat yang daripada Allah, boleh menyalurkan kebenaran firman Tuhan, dan orang-orang boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami berdoa buat seluruh kegiatan kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkan roh yang berapi-api, sehingga kami boleh bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mati di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, satukan darah dan tubuh-Mu ke dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Adakan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami berdoa juga buat pemerintah dari mulai teratas hingga terendah. Kami yakin dan percaya Engkau anugerahkan rasa takut akan Tuhan, roh yang bijaksana, sehingga boleh memimpin bangsa dan negara ini. Bahkan khusus Kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala roh-roh yang jahat ingin mengganggu anak-anak Tuhan, semuanya kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adakan hujan pertobatan bagi Kota Makassar Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami tahu ada saudara-saudara kami yang sudah jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu dengan roh-Mu Engkau tarik kembali mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat ibadah kami, ibadah raya 1, 2, 3 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kursi-kursi yang masih kosong, Engkau Tuhan kirimkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu, khususnya malam hari ini Tuhan. Kami serahkan generasi ke dalam tangan Tuhan. Seluruh anak-anak kami baik malam hari ini, bahkan yang menyaksikan secara online. Engkau lawati anak-anak kami Bapak, Engkau gendong.
Engkau, oh Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Selamatkan generasi kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang masih sekolah, yang berkuliah. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati. Engkau memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau anugerahkan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, angkat tanganmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau beruntung dan engkau akan berhasil. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu doa sejenak.